Dewa medis terkuat. Bab 269. Betapa menyedihkannya pemandangan ini, bagaikan kiamat dunia. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya, Yu Wuxian menelan ludahnya. Haruskah kita terus mengejar mereka? Kuang Long juga tersenyum canggung dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi dilihat dari situasinya, kurasa tidak ada yang bisa mengalahkannya, kan? Sialan. Kok Xiao Chen jadi orang mesum, dan bawahannya juga mesum. Kakak Yu, menurutmu mereka masih manusia? Yu Wuxian tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana saya bisa tahu tentang hal semacam ini jika Anda bertanya kepada saya? Setelah jeda sejenak, dia menyingkirkan senyum pahitnya dan berkata dengan serius. Awalnya saya pikir itu hanya masalah kecil, tetapi sekarang tampaknya itu bisa menjadi masalah besar. Kuang Long juga mengangguk. Awalnya, mereka hanya perlu membiarkan Kisah melampiaskan amarahnya, lalu membawanya kembali, itu saja. Tetapi sekarang, mereka merasa tidak dapat membawa pergi Kisah. Bagaimana kalau begini, kita berdua saja yang berpisah. Aku akan terus mengejar pelayan Xiao Chen, dan kau harus segera kembali melapor, dan meminta para master tingkat tinggi dari kedua legiun untuk keluar dan membantu. Kalau tidak, kita berdua saja tidak akan berguna sama sekali. Bagus. Setelah setuju, Kuang Long dan Yu Wuxian segera terbagi menjadi dua kelompok. Melihat Kuang Long dan yang lainnya pergi, Yu Wuxian menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan, aku mohon padamu untuk menyingkirkan monster ini. Jika terus seperti ini, aku tidak akan sanggup lagi. Setelah berkata demikian, dia langsung melesat dan melesat maju. Semua master bela diri di barat panik dan segera bergegas ke Kisah untuk bertarung dengannya. Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari Villa Tetua Agung. Penatua Agung, ini gawat. Anak buah Xiao Chen terlalu kuat. Semua guru itu telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Persetan. Kali ini, bahkan sosok yang sudah matang seperti Tetua Agung pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dia tidak dapat membayangkan hal seperti itu, dan bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Ini sungguh terlalu fantastis, bukan? Dia melangkah maju dan mencengkeram kerah baju orang itu, seolah memohon padanya, dan bertanya. Katakan padaku dengan jujur, apakah Xiao Chen atau anak buahnya yang pergi ke barat? Xiao Chen, kan? Pasti Xiao Chen, kan? Namun sayangnya, jawaban pihak lain sangat jujur. Ini benar-benar menghancurkan fantasinya. Maafkan saya, Tetua Agung, sebenarnya itu bukan Xiao Chen, tetapi bawahannya. Sang Tetua Agung menurunkannya, terhuyung-huyung, dan hampir terjatuh. Penatua Agung, apakah Anda baik-baik saja? Anak buahnya segera maju dan mendukungnya. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, hanya saja darahku mengalir deras di tulang belakangku dan aku merasa sedikit pusing untuk beberapa saat. Tetapi sebenarnya, hanya dia sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi padanya. Dia takut. Aku takut dengan kekuatan Kisah. Apakah orang ini sebegitu menyimpangnya? Berapa tingkat kekuatannya? Apakah itu Kaisar Wu? Dan dia bukan hanya Kaisar Wu biasa, kan? Apakah dia seorang Kaisar bela diri puncak? Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mari kita segera membujuknya untuk kembali, kalau tidak, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Sang tetua tersenyum pahit dan berkata, aku tidak takut mereka akan membuat masalah sekarang. Aku hanya takut mereka akan dipukuli sampai mati oleh Seven Kills. Kalau begitu, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Bab 270. Kamu bertanya padaku apa yang harus kulakukan. Aku juga ingin bertanya padamu apa yang harus kulakukan. Sang Tetua Agung mengusap pelipisnya dengan kuat, lalu mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kita harus menemukan Xiao Chen segera. Kalau begitu, saya akan memesan tiket pesawat sekarang juga. Sudah terlambat. Saat kita terbang ke kota sihir, aku khawatir kota Goryo sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baiklah, bantu aku menghubungi Dongfang Senjian, Shen Tianjun, dan Nangong Chenlong sekarang juga. Mereka seharusnya bisa membantuku menyampaikan pesanku. Katakan pada mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara agar Xiao Chen memanggil kembali bawahannya. Ya, aku akan melakukannya sekarang juga. Setelah agen itu pergi, si penatua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Xiao Chen ini, aku benar-benar tidak tahu, apakah baik atau buruk bagi negara Yan kita dengan adanya dirimu. Setelah menghela napas dalam-dalam,
dia segera meninggalkan pelataran rumahnya. Sepertinya kita harus mencari cara dan meminta keempat orang terhormat untuk mengambil tindakan. Saya harap kali ini, hal itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak tekanan pada negara Yan. Berita itu dengan cepat menyebar ke Magic City. Ketika Pedang Ilahi Timur mengetahui hal ini, hal pertama yang dilakukannya adalah terdiam. Pada saat ini, dia sudah bisa menebak siapa pria super kuat yang muncul di kota iblis lebih dari 20 menit yang lalu. Dialah orang di samping Xiao Chen, orang yang menendang budaknya sendiri, Kisa. Hal ini membuatnya merasa sedih. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain berlatih. Kita semua adalah manusia. Bahkan setelah berlatih seumur hidup, kita tetap saja orang yang kuat di alam dewa. Dan meski begitu, dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit master di seluruh negeri Yan. Namun dia tidak menyangka bahwa dibandingkan dengan salah satu anak buah Xiao Chen, dia hanya seorang petarung di tengah sampah dan benar-benar rentan. Orang tua itu bahkan mulai meragukan hidupnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia harus bergegas membantu sang tetua agung. Tidak mungkin, bagaimanapun juga, ini menyangkut stabilitas negara bagian Yan. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba di tempat tinggal sementara Xiao Chen, klub Night Rose. Begitu tiba di gerbang, petugas keamanan klub langsung menghentikannya. Berhenti, kita istirahat dulu di sini selama 2 hari ke depan, kamu tidak boleh masuk. Setelah pelajaran sebelumnya, Pedang Ilahi Dongfang tidak lagi berani memprovokasi mereka dengan santai. Dia tersenyum sopan dan berkata, silakan masuk dan beritahu Tuan Xiao bahwa Pedang Ilahi Dongfang dari keluarga Dongfang memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Mohon minta dia untuk menemuiku. Tidak mungkin. Apa menurutmu ada orang yang bisa pergi menemui Tuan Xiao begitu saja? Minggir. Menghadapi para penjaga keamanan yang mengandalkan atasan mereka untuk mendapatkan kekuasaan, Dongfang Senjian tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabaran. Tidak mungkin, siapa yang dapat mengalahkan Xiao Chen? Bagaimana kalau aku berbuat salah dan membuat Xiao Chen tidak senang, lalu aku sendiri yang dihukum? Bukankah itu suatu kerugian? Aku benar-benar ingin membicarakan sesuatu dengannya. Bisakah kau memberitahuku sesuatu? Jika aku bilang tidak, itu artinya tidak. Kau orang tua, kenapa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Hei, bocah. Si tua Dongfang Senjian ingin mengatakan sesuatu lagi ketika dia kebetulan bertemu Zhang Xinyu yang sedang kembali. Ketika dia melihat Pedang Ilahi Timur, pupil matanya langsung mengecil. Dia juga salah satu orang kaya yang hadir di Magic City Hotel sebelumnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia pasti tahu bahwa lelaki tua di depannya bukanlah lelaki tua biasa. Dia adalah seorang guru yang sangat dihormati di alam dewa. Selain itu, dia adalah komandan Legiun Wilayah Timur dan kepala keluarga Dongfang. Identitasnya luar biasa. Para petugas keamanan ini benar-benar berani menghentikannya. Bukankah ini mencari kematian? Setelah Xiao Chen meninggalkan kota sihir, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Memikirkan hal ini, dia segera berlari ke depan dengan cepat dan menamparkan wajah setiap petugas keamanan. Dasar bajingan, kenapa kalian bisa begitu buta? Kenapa kalian tidak membiarkan Tuan Dongfang masuk? Setelah menghajar mereka, dia langsung membungkuk kepada Pedang Timur dan berkata, maafkan aku, orang tua, mereka buta dan tidak mengenali orang hebat. Kau tidak boleh mengganggu mereka. Silakan masuk, Tuan Xiao ada di dalam. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu masuk. Setelah Dongfang Senjian masuk, Zhang Xinyu memelototi penjaga keamanan. Dasar idiot, tahukah kalian siapa yang baru saja kalian hentikan? Kepala keluarga Dongfang, keluarga nomor 1 di kota iblis kita, adalah Dongfang Senjian. Kalau saja dia tidak mempertimbangkan wajah Tuan Xiao, kalian pasti sudah musnah sekarang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menggigil hebat dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kakak Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia akan menyerang kita nanti? Zhang Xinyu mendesah pelan. Menurutku dia bukan tipe orang yang pelit. Tapi sebaiknya kau ingat ini. Jika kau menemui hal seperti ini lain kali, jangan ganggu aku. Semua orang yang datang menemui Tuan Xiao adalah orang kaya atau bangsawan, luar biasa. Ya, kami berhasil. Pedang Ilahi Timur dengan cepat datang ke gedung klub dan tiba di depan ruangan tempat keluarga Xiao Chen yang beranggotakan 3 orang tinggal. Tuan Xiao. Keluarga Dongfang dan Pedang Dongfang datang ke sini untuk meminta pertemuan. Saya ingin meminta Tuan Xiao untuk menemui saya. Ada sesuatu yang penting untuk saya bicarakan dengan Anda.
Di dalam ruangan, Xiao Chen sedang mengupas apel untuk Liu Yunxuan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tidak peduli sama sekali. Liu Yunxuan menghela napas panjang, meraih pergelangan tangan Xiao Chen, dan berkata, "Chen, temui dia." Tidak melihat. Bahkan tanpa pihak lain mengatakannya, Xiao Chen tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain, jadi dia terlalu malas untuk menemuinya. Liu Yunxuan mencoba membujuknya lagi. "Chen, aku tahu bahwa selama ini tidak mudah bagimu. Tapi sekarang kamu akhirnya sampai pada titik ini, dan aku tidak ingin kamu menimbulkan masalah besar karena aku." Pada zaman dahulu, Raja Wen menyalakan suar untuk menghibur para pangeran. Kaisar Xuanzong menunggang kuda untuk membuat selirnya tersenyum. Mereka semua adalah pangeran dan jenderal, tetapi pada akhirnya mereka menghancurkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Aku hanya ingin kita memiliki kehidupan yang lebih stabil di masa depan. Melihat tatapan mata Liu Yunxuan yang penuh perhatian, Xiao Chen meletakkan pisau buah di tangannya, membelai wajahnya dengan lembut, dan tersenyum puas. Kadangkala aku bertanya-tanya, kebaikan dan keutamaan apa yang telah kumiliki di kehidupan sebelumnya, sehingga aku bisa menikahi seorang istri yang berbudi luhur sepertimu. Liu Yunxuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kau mencoba membujukku dengan kata-kata manis itu lagi. Pergilah sekarang. Xiao Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi ke sofa di luar. Pedang ilahi timur segera mendekat dengan hormat, tidak berani duduk. Ia hanya berdiri di samping Xiao Chen dengan pinggangnya sedikit ditekuk, seperti seorang pelayan. Tanpa menunggu Xiao Chen mengatakan sesuatu, dia secara pribadi membawakan Xiao Chen secangkir teh. "Tuan Xiao, tolong." Xiao Chen mengambil tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jika ini tentang urusan Gaoli, kau tidak perlu mengatakannya." Bersambung.